Kalian mau rakit komputer, tapi masih bingung dengan fungsi masing-masing komponennya untuk apa? Sebelum melakukan hal itu, tonton dulu video ini sampai selesai biar kalian tahu fungsi dari masing-masing komponen dalam sebuah komputer. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana suatu komputer bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang singkat? Seperti mengetik, membuka banyak aplikasi, dan bermain game berat. Nah, ternyata di dalam komputer itu memiliki komponen-komponen utama yang saling bekerja sama. Nah, di video ini saya bakal membahas apa saja sih komponen-komponen utamanya dan fungsinya, dimulai dari CPU, RAM, dan teman-teman lainnya. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari komponen yang paling penting, yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengelola semua data dan menjalankan perintah dari pengguna. Di dalam CPU terdapat bagian penting seperti ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan control unit yang mengatur jalannya semua proses. Selain itu, CPU juga memiliki yang disebut core dan thread. Core adalah inti fisik dari CPU yang melakukan pemrosesan, sedangkan thread adalah jalur kerja yang bisa ditangani oleh setiap core. Semakin banyak core dan thread, maka CPU bisa mengerjakan lebih banyak tugas secara bersamaan. Jadi, semakin tinggi spesifikasi CPU, semakin cepat dan lancar kinerja komputer. Selanjutnya adalah GPU atau Graphic Processing Unit. GPU berfungsi untuk mengelola data grafis, menampilkan gambar terlayar, serta untuk rendering 3D. Yang membuat GPU unik adalah kemampuannya untuk memproses banyak data secara paralel. GPU bisa mengerjakan ribuan operasi kecil secara bersamaan. GPU sangat penting jika Anda adalah tipe orang yang suka gaming dengan grafis tinggi, editing video dan rendering, dan desain 3D dan animasi. Selain itu, GPU juga memiliki VRAM, Video RAM, yaitu memori khusus untuk menyimpan data grafis seperti tekstur dan gambar. Semakin besar VRAM, semakin mampu GPU menangani resolusi tinggi seperti Full HD, 2K, bahkan 4K. Berbeda dengan CPU yang menangani berbagai tugas umum, GPU lebih fokus pada pemrosesan visual. Itulah kenapa komputer untuk gaming biasanya memiliki GPU yang lebih kuat. Berikutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang digunakan. Misalnya, saat kamu membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM akan menyimpan data dari aplikasi tersebut agar bisa diakses dengan cepat. Namun, data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM ini bisa diibaratkan seperti meja kerja. Semakin besar mejanya, semakin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sekaligus. Untuk minimal, ukuran RAM sekarang adalah 8GB dan normal standarnya adalah 16GB. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa lag. Selain kapasitas, RAM juga memiliki kecepatan yang diukur dalam MHz. Sekarang, ada dua jenis RAM yang umum digunakan, yaitu DDR5 dan DDR4. Perbedaannya, DDR4 memiliki kecepatan yang cukup lebih stabil untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing dan tugas kuliah. DDR5 memiliki kecepatan yang lebih tinggi, bandwidth lebih besar, dan lebih hemat daya. Komponen selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. Berbeda dengan RAM yang mana RAM menyimpan data secara sementara, nah SSD sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan data secara permanen atau storage. Nah, storage sendiri itu ada dua, SSD dan hard disk. Saya lebih merekomendasikan SSD karena pada SSD itu menggunakan chip flash, bukan piringan yang berputar, sehingga penggunaan SSD jauh lebih efisien dibanding hard disk. Karena pada hard disk, data harus dicari dengan cara mekanik, yaitu memutar disk dan membaca posisi data. Sedangkan pada SSD, data bisa langsung diakses secara elektronik. Hal ini membuat SSD memiliki kecepatan baca tulis yang lebih tinggi, waktu loading aplikasi jauh lebih cepat, dan lebih tahan terhadap guncangan karena tidak ada bagian yang bergerak.
Komponen berikutnya adalah motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Namun, motherboard bukan hanya tempat memasang komputer, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur komunikasi dan lalu lintas data. Di dalam motherboard, terdapat berbagai jalur yang disebut bus, yang memungkinkan data berpindah antara CPU, RAM, GPU, dan storage. Motherboard juga menentukan jenis dan generasi CPU yang digunakan, kemudian maksimal kapasitas dan jenis RAM, dan jumlah slot untuk GPU dan penyimpanan. Selain itu, motherboard juga memiliki chipset yang berfungsi mengatur fitur dan kemampuan sistem. Jadi, bisa dibilang motherboard adalah pusat kendali koneksi yang menentukan seberapa fleksibel dan powerful sebuah komputer. Selanjutnya adalah power supply atau PSU. Power supply berfungsi untuk menyediakan dan mengatur listrik ke seluruh komponen komputer. Yang perlu diketahui, listrik dari rumah berbentuk AC, sedangkan komputer membutuhkan listrik DC. Disinilah peran PSU, yaitu arus AC menjadi DC, agar bisa digunakan oleh komponen. Selain itu, PSU juga membagi daya ke berbagai bagian seperti CPU, GPU, motherboard, dan storage. PSU yang baik akan menjaga kestabilan tegangan sehingga komponen tidak mudah rusak. Bahkan beberapa PSU memiliki proteksi seperti overvoltage atau tegangan berlebih dan overheat panas berlebih. Jadi, meskipun tidak terlihat, power supply adalah komponen penting yang menjaga komputer tetap aman dan stabil. Dan yang terakhir adalah perangkat input dan output. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard dan mouse. Keyboard digunakan untuk mengetik, sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan pointer dan memilih menu di layar. Kemudian perangkat output. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya adalah monitor yang menampilkan gambar dan informasi kepada pengguna. Selain monitor, juga ada speaker untuk menampilkan output berupa suara. Nah, dari apa yang telah kita bahas tadi, kita jadi tahu bahwa komputer bukan cuma sekedar alat, tetapi sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama di dalamnya. Setiap bagian mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, dan tanpa salah satunya, komputer tidak akan pernah bekerja dengan sempurna. Nah, setiap kalian membuka komputer atau laptop, ingat, ada tim kecil yang bekerja di dalamnya dan membantu kita setiap saat. Jadi, kalian telah tahu apa yang terjadi di balik layar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk terus belajar dan eksplor dunia teknologi ya. Cukup sekian dari video ini. Mohon maaf jika penjelasan saya sepanjang video masih ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.